Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, yang terhormat Bu Ervina Maulida, SPD, MBA, selaku dosen yang mengampu mata kuliah pengantar manajemen, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai laporan hasil wawancara mengenai implementasi manajemen di dalam organisasi nyata. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hasbila Muhammad dengan NIM 17096240031. Lalu teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Kim Enistasia dengan NIM 1709624011. Baik, boleh di next. Baik, yang pertama di sini ada. Oke, baik, di sini yang pertama ada metode penelitian kami. Untuk narasumbernya adalah namanya Maria Francisca. Lalu lokasi kami melakukan wawancara yaitu di atas nama Kopi, Jalan Rawamangun, Muka Timur, nomor 4, 1A, RT 4 RW 12 Rawamangun, Pulau Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13220. Lalu untuk tanggal dan waktunya yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024 pada pukul 1 siang sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di next boleh. Oke, sini ada hasil wawancara. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya itu, jelaskanlah sejarah terbentuknya organisasi ini serta bagaimana hubungan organisasi ini dengan lingkungan di luar. Jawaban dari narasumber yaitu, Bank Mandiri terbentuk dari 4 bank besar yang dilebur menjadi satu, dan untuk marketingnya sudah merambah ke banyak lini bisnis seperti kredit, wholesale, untuk corporate, customer, dan retail. Lalu peran Bank Mandiri sendiri yaitu dengan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting, yaitu berperan untuk meningkatkan UMKM dan para pelaku usaha. Slide selanjutnya dibaca oleh Fitria. Oke, di sini ada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana proses perencanaan dan bagaimana pengambilan keputusan di dalam organisasi. Jawaban dari narasumber, terdapat hierarki dari atas ke bawah dalam perencanaan organisasi ini, yaitu BOD ke CEO, ke direktur bidang, ke departemen head, dan ke staff. Jadi pengambilan keputusan dilakukan dari level tertinggi organisasi ini sampai yang terbawah, di mana jawaban tersebut sama dengan proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara hierarki, yaitu mengalir dari atas ke bawah. Hal tersebut sesuai dengan konsep tingkat perencanaan Richard L. Duff, yaitu sebagai gambar di samping. Proses perencanaan dimulai dengan misi formal yang mendefinisikan tujuan dasar organisasi, terutama untuk audiens eksternal. Misi adalah dasar untuk tingkat tujuan dan rencana strategis perusahaan, yang pada gilirannya membentuk tingkat taktis divisi dan tingkat operasional departemen. Manajer puncak biasanya bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan dan rencana strategis yang mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi. Tujuan dan rencana taktis adalah tanggung jawab manajer menengah, seperti sebagai kepala divisi utama atau unit fungsional. Seorang manajer divisi akan merumuskan rencana taktis yang berfokus pada tindakan utama yang harus diambil divisi untuk memenuhi perannya dalam rencana strategis yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hasbi. Baik, di sini ada hasil wawancara dan analisis dari pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya itu, bagaimana struktur organisasi diatur dan apa saja peran dan tanggung jawab di dalamnya? Jawaban dari narasumber, jika merujuk pada hierarki di pertanyaan yang kedua, maka pengambilan keputusan di setiap level berbeda. Pada level BOD dan CEO, pengambilan keputusannya lebih strategis dan manajerial. Pada level direktur, bidang lebih ke teknisnya. Lalu untuk level staff, yaitu mereka hanya menunggu perencanaan dan pengambilan keputusan dari atas untuk dilaksanakan. Lalu analisis dari kelompok kami, hal tersebut ada kaitannya dengan teori dari buku Robbins mengenai unsur-unsur struktur organisasi, yaitu rantai komando atau komando chain yang merupakan garis wewenang atau otoritas yang membentang dari level organisasi atas ke level terendah atau level bawah, yang mengklarifikasi siapa-siapa yang melapor kepada siapa. Di dalam rantai komando sendiri terdapat wewenang yang dimana merujuk pada hak mutlak dalam posisi manajerial untuk memerintahkan apa yang harus dilakukan oleh stafnya. Hal tersebut sesuai dengan jawaban pertanyaan yang ketiga, yang dimana para staf menunggu keputusan dari para atasannya. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh Fitria. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan yang keempat, yaitu apa saja sistem dan proses yang digunakan untuk mendukung koordinasi antar tim dan departemen. Jawaban dari narasumber yaitu di dalam satu tim atau departemen terdapat satu supervisor untuk mendukung kelancaran koordinasi tim. Jika satu tim tersebut terdapat sebuah case yang tidak bisa diselesaikan, maka hal tersebut akan dilimpahkan ke tingkat level yang di atasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hasbi. Baik, selanjutnya ada hasil wawancara dan analisis pada pertanyaan yang kelima. Pertanyaannya, bagaimana organisasi ini menangani konflik atau ketidaksesuaian di dalam tim? Jawaban dari narasumber yang paling pertama adalah dilihat dari case-nya. Jika suatu tim tidak bisa menyelesaikan suatu ketidaksesuaian di dalam tim itu, maka selanjutnya akan dikomunikasikan dengan supervisor.
Jadi intinya di sini adalah dikomunikasikan terlebih dahulu di dalam suatu tim itu. Jika tidak menemukan solusinya, maka naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Lalu analisis dari kelompok kami, hal ini ada kaitannya dengan teori dari buku Richard L. Duff mengenai strategi komunikasi yang efektif, yaitu lingkungan yang mendukung. Strategi ini dapat menciptakan budaya organisasi yang mendorong komunikasi terbuka dan jujur, dapat meningkatkan interaksi antar staf. Sesuai dengan jawaban pertanyaan tersebut, bahwa jika tidak menemukan solusi, maka akan dikomunikasikan ke supervisor. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Fitria. Oke, di sini ada pertanyaan yang keenam. Bagaimana gaya kepemimpin yang digunakan dalam organisasi ini dan bagaimana pemimpinan di sana dalam memotivasi para anggotanya? Jawaban dari narasumber yaitu di sini terjadi 2 kali pergantian departemen head atau pimpinan yang berada di atas level staff. Masing-masing memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, di mana pemimpin yang pertama lebih humble sebagai pemimpin dan berbaur dengan para stafnya, sehingga membuat para stafnya menjadi nyaman dan memotivasi kinerja mereka. Sedangkan gaya kepemimpinan yang kedua adalah lebih menekankan motivasi dan inovasi dalam pekerjaan jika para staf bisa mengerjakan tugas rutinitas dengan baik serta ditambah dengan inovasi yang bisa meningkatkan servis, maka akan diberikan rewards yang lebih. Analisis dari kelompok kami, pada jawaban tersebut dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang pertama itu lebih berbaur dengan karyawan sehingga karyawan merasa nyaman dalam bekerja. Lalu gaya pemimpin yang kedua cenderung lebih tegas dan mengedepankan motivasi dan inovasi dalam bekerja. Hal ini berkaitan dengan teori dari Richard L. Duff mengenai tipe-tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama kepemimpinan transformasional, sampai dengan transaksional. Yang kedua, kepemimpinan yang karismatik dan visioner. Yang ketiga, kepemimpinan autentik. Yang keempat, kepemimpinan yang etis. Dan yang terakhir, kepemimpinan tim. Kepemimpinan yang autentik dan kepemimpinan tim sesuai dengan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kepemimpinan yang autentik adalah tipe kepemimpinan yang menarik pengikutnya lalu melalui pesona pribadi, yang dimana di jawaban tersebut gaya pemimpin yang pertama mudah untuk bergaul. Lalu kepemimpinan tim merupakan tipe pemimpin yang berfokus pada pengembangan koordinasi dan dukungan bagi anggota tim mencapai tujuan bersama, yang dimana di jawaban tersebut gaya pemimpin yang kedua lebih memotivasi untuk berinovasi dalam pekerjaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hasbi. Baik, di sini ada hasil wawancara dan analisis pada pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaannya itu, bagaimana pola komunikasi dan kerjasama tim di dalam organisasi ini? Lalu jawaban dari narasumber adalah, beragamnya lintas generasi di organisasi ini membuat para staf harus fleksibel dalam menerapkan gaya komunikasi yang seperti apa. Lalu analisis dari kelompok kami, terdapat 3 pola komunikasi. Berdasarkan buku Richard L. Duff, terdapat 2, yaitu komunikasi vertikal dan horizontal. Pada gambar ini, komunikasi vertikal dari bawah, yang dari bawah ke atas itu merupakan komunikasi dari level bawah ke atas. Contohnya itu seperti komunikasi staf kepada HRD. Lalu untuk vertikal yang dari atas ke bawah itu merupakan komunikasi dari level atas ke level bawah. Contohnya seperti pimpinan kepada bawahannya. Lalu komunikasi horizontal merupakan yang di sini merupakan komunikasi antar departemen atau antar tim. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fitria. Selanjutnya ada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-8. Bagaimana organisasi ini menghadapi perubahan yang ada? Apa strategi yang digunakan? Jawaban dari narasumber, sekarang kita sedang berada di era digital, di mana Bank Mandiri sendiri sangat mudah dalam membuka rekening tanpa harus ke kantor cabang. Hal tersebut merupakan salah satu strategi untuk beradaptasi di era digital ini, yang dimana harus terus berkembang. Para konsumen bisa mengenal perbankan seperti deposito, kredit, tabungan, dan lain sebagainya via aplikasi, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan fleksibilitas para konsumen. Analisis kelompok kami, yaitu pada jawaban tersebut dijelaskan bahwa untuk menghadapi perubahan yang ada, misalnya di era digital, Bank Mandiri berinovasi dengan membuat aplikasi untuk memudahkan segala kebutuhan konsumen tanpa harus datang ke cabang bank. Hal ini berkaitan dengan teori Richard L. Duff mengenai beradaptasi dengan lingkungan. Dijelaskan pada gambar di samping, yaitu karakteristik lingkungan yang mempengaruhi ketidakpastian adalah jumlah faktor yang mempengaruhi organisasi dan sejauh mana faktor-faktor tersebut berubah. Jadi, jika ketidakpastiannya rendah, maka faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan juga rendah. Jika ketidakpastiannya tinggi, maka faktor-faktor untuk beradaptasinya menjadi tinggi. Hal tersebut juga sama dengan jawaban pertanyaan karena tidak ada yang tahu sejauh mana teknologi akan berkembang nantinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hasbi. Baik, di sini ada kesimpulan dari hasil wawancara kelompok kami. Dari wawancara tersebut, Kak Siska menjelaskan dengan cukup detail mengenai implementasi konsep manajemen di Bank Mandiri sebagai salah satu organisasi modern. Bank Mandiri memiliki struktur organisasi yang kuat dan sistematis, mengandalkan hierarki top to down dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta implementasi strategi. Perusahaan ini juga menekankan pentingnya inovasi, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, dan kerjasama tim dalam menjaga efisiensi dan produktivitasnya. Selain itu, manajemen konflik dan pola komunikasi lintas generasi menjadi perhatian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif. Boleh di next. Wawancara ini
memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana konsep manajemen diterapkan di Bank Mandiri, terutama dalam menghadapi tantangan organisasi modern. Kak Siska menjelaskan sejarah, struktur organisasi, hingga adaptasi perusahaan terhadap dunia digital. Selain itu, wawancara ini juga menyoroti pentingnya hierarki, inovasi, komunikasi lintas generasi, dan kepemimpinan yang beragam dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fitria. Selanjutnya ada rekomendasi. Saran untuk wawancara mendatang adalah lebih meningkatkan fokus pada pertanyaan. Pertanyaan bisa dirancang lebih spesifik untuk menggali insting yang lebih mendalam, misalnya terkait strategi digitalisasi atau pengalaman pribadi narasumber dalam menghadapi tantangan tertentu. Lalu, pendalaman isu strategi seperti membahas lebih detail tentang isu strategis yang sedang relevan, seperti bagaimana Bank Mandiri menghadapi kompetisi di dunia digital atau peran mereka dalam mendukung UMKM secara praktis. Selanjutnya adalah kaitkan dengan perspektif audiens dan variasi format tanya jawab untuk membuat wawancara lebih dinamis, mempertimbangkan variasi format seperti menambahkan contoh studi kasus untuk insting singkat. Baik, mungkin sekian presentasi materi mengenai hasil wawancara kelompok kami mengenai implementasi manajemen di dalam organisasi nyata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.